Oke, jadi di video kali ini saya akan mengubah telur asin menjadi gaming peripheral. Dan perkenalkan, ini adalah Phanteks Gaming Gear Telur Asin Edition. Jadi Phanteks udah beberapa kali mengeluarkan produk yang satu paket dan limited edition seperti ini. Dulu kita pernah nge-review yang Space Edition, yang warnanya putih, terus juga ada yang warnanya hitam, dan ada Sakura Edition, edisi couple yang warnanya pink. Nah sekarang ini sebenarnya bukan telur asin edition ya, cuman karena warnanya mirip dengan telur asin, ya ala-ala aja telur asin. Jadi namanya ini adalah Mint Edition Gaming Set. Saya belum tahu di dalamnya ini ada apa aja. Kalau dulu itu yang Space Edition ada 5 set gaming gear. Jadi seharusnya kalau misalkan kalian beli satu set ini udah cukup untuk bikin setup kalian jadi lengkap. Weh, di dalam box ada box lagi ya. Jadi di sini ada kayak semacam ya plastik. Ya, weh, dapat kaos ya. Karena kita dapat kaos biar sesuai dengan tema, saya ganti dulu biar ya match dengan setup kita. Oke, jadi seperti ini ya untuk kaosnya. Jadi di sini ada tulisannya Mi, terus ada logo Phanteks di kaosnya. Kalau yang Sakura Edition dulu itu ada versi couple. Jadi dapat yang versi cowok dan juga versi ceweknya. Tapi kalau ini kaosnya cuman satu aja. Dan sebenarnya di boxnya ini dapat apa aja udah ada keterangannya di depan. Jadi ada mouse, keyboard, terus juga ada headset stand, ada mousepad, dan juga ada headset gaming. Cuman kaosnya yang nggak ada di gambarnya ya. Jadi kita dapat bonus satu kaos. Jadi ada Valor MH86 yang kita udah pernah bahas juga, warna putih. Terus kita juga dapat apa nih? Ini ada headset stand tower, kita punya hitam, pink, dan juga putih, lengkap ya di DKI ini. Karena yang Sakura Edition dan juga Space Edition dari dulu masih ada di sini. Terus kita juga dapat keyboard MaxFit 87 dengan switch-nya itu warna red, soft linear keys. Nanti fiturnya apa aja akan kita bahas, tapi ini kita lihat dulu. Terus kita juga dapat mousepad yang dimensinya gede banget, jadi ukurannya itu 900 mm x 400 meter, namanya adalah MP904 Agile Gaming Mousepad. Nanti coba kita setup di sini ya. Jadi kita setup semua warna Mint Edition. Apakah bagus kalau misalkan kalian cuma beli satu paket terus kalian setup. Terus ini kita dapat mouse yang sensornya pakai PixArt 3212, namanya Venom 2 WGC 2. Dan kata Phanteks bakalan ada warna Mint Edition yang lain yang dijual secara terpisah. Jadi nanti bakalan ada Phanteks Gaming Helios XD3 Mint Edition juga. Dan juga ada headset gaming WH01, ini yang wireless. Dan mungkin kedepannya bakalan lebih banyak produk gaming apparel dari Phanteks yang warnanya Mint Edition. Kalau misalkan kalian pengen request, silahkan tulis aja di kolom komentar biar dibaca juga sama pihaknya Phanteks. Jadi mereka bakalan kasih warna Mint Edition di seri lain juga. Di box pertama kita buka ini ya, warna box Mintnya di mousepad ini kayak kurang gitu ya. Jadi kalau misalkan mousepadnya ini nggak se-Mint Edition warna boxnya. Jadi kayak lebih pudar, terus di sini ada tulisannya Mi dengan tekstur yang sama juga dengan boxnya. Jadi ala-ala kayak kena cat gitu. Jadi warnanya itu kayak di watercolor, terus kayak di painting gitulah. Tapi kalau untuk mousepadnya sih saya nggak suka ya warnanya ya. Karena kalau dari boxnya ini warnanya kayak menjanjikan gitu. Warna mint tapi ini kayak pudar. Tapi kita coba lihat kalau untuk mouse gamingnya, apakah warnanya sesuai dengan boxnya. Karena untuk warna mint yang ada di boxnya ini menurut saya keren banget nih, warna-warna ice blue gitu, warna Tosca. Nah kalau untuk gaming mouse-nya ini kan warnanya bagus ya, sama kayak bajunya nih, sama kayak boxnya juga. Tapi kalau untuk mousepadnya ini nggak cocok kalau dibilang ini adalah warna Mint Edition. Tapi kalau mouse gamingnya masih cocok. Dan menurut saya perpaduan warnanya cakep sih ya. Warna mint dan juga warna white-nya ini kayak menyatu. Dan ini adalah mouse gaming yang wireless. Dia pakai dongle juga. Dongle-nya bisa kita ambil di sini. Dongle-nya warna putih. Dan dia juga bisa pakai Bluetooth. Jadi dia 3-in-1 connection. Bisa pakai kabel. Dan kabelnya kita juga udah dapet yang Type-C seperti ini. Jadi kalau misalkan baterainya habis, tinggal dicolokkan aja kabelnya. Sambil ngecas, dia masih bisa tetap digunakan. Oke lah, jadi ini kita taruh di sini dulu. Kita lanjut untuk buka box yang lain. Oke, jadi sekarang kita buka keyboardnya dulu. Tapi sebelum kita buka, coba kita lihat untuk selling point-nya. Jadi dia ada 22 spectrum mode, ada dual shot keycap. Dual shot keycap itu udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus ada detachable Type-C, jadi kabelnya itu bisa dicopot. Terus support makro dan juga semua tombolnya udah memiliki fitur anti ghosting. Oke, jadi langsung aja kita buka. Untuk experience unboxingnya ya Phanteks banget lah ya, biasa aja, sama kayak Phanteks yang lain. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapat keycap puller yang dibungkus plastik seperti ini. Terus juga ada kabel. Nah ini maksudnya detachable, berarti kabelnya bisa dilepas. Wow,
Untuk koneksinya dia udah pakai USB gold plate yang transmisinya lebih kencang dibandingkan dengan yang biasanya warna silver. Oke, jadi untuk keyboardnya seperti ini sesuai dengan namanya MaxFit 87, berarti dia ada 87 tombol dan masuknya ke keyboard TKL atau 10 keyless keyboard. Dan walaupun kabelnya ini detachable, tapi sayangnya keyboard ini belum wireless ya. Jadi koneksinya cuma pakai kabel aja. Enaknya keyboard yang detachable kayak gini, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Dan kalau misalkan yang nggak detachable, kalau misalkan kabelnya itu dikerokoti tikus atau rusak, kita nggak bisa ganti. Tapi kalau ini bisa kita ganti, tinggal cari aja kabel Type C to Type A biasa. Terus di bagian pinggir-pinggirnya ini juga ada aksen ala-ala chrome. Dan kalau untuk di mouse-nya itu ada di bagian scrolling wheel-nya ini. Nah, ini ada aksen chrome-nya juga yang menambahkan ya ada kesan-kesan mewah dikit lah. Di bagian bawah warnanya juga mint edition, terus juga ada adjustment stand seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kurang ergonomik, tinggal dipakai aja adjustment stand-nya ini. Lanjut ke produk yang selanjutnya. Ini namanya adalah headset stand dan kalau mau pasang kita tinggal taruh aja di sini, terus diputer untuk ngelock. Nah, kayak gini aja. Oke, untuk headset stand ini di Fantech itu ada 2 SKU, jadi ada yang RGB dan juga yang nggak RGB. Tapi kalau saya suka yang nggak RGB karena nggak ada kabelnya. Yang RGB itu kabelnya Fantech banget, jadi braided dan tebel. Jadi kalau misalkan kita mau bikin setup yang minimalis, agak kurang. Lanjut ke gaming gear yang terakhir, ini namanya adalah Valor MH86. Kita pernah bahas juga warna putih. Sekarang keluar yang warna mint edition. Oke, jadi seperti ini untuk headsetnya Valor MH86. Kita udah pernah nge-review yang warna putih kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya sama serinya, cuman beda warna aja. Jadi kalau yang warna mint edition ini dia ada two tone, jadi ada grey dan juga mint. Sampai kabelnya pun juga dibikin ala-ala grey seperti ini. Cuman saran saya untuk Fantech mungkin untuk kontrolnya ini bisa ditaruh di ear cup-nya bagian kiri atau kanan aja untuk volumenya. Karena ini menurut saya terlalu gede banget ya, udah mirip kayak sound card atau ya kalau remote AC terlalu gede sih ya. Intinya ini terlalu besar. Jadi kalau misalkan kita pakai seperti ini terus dia menggantung, bobotnya lumayan berat. Dan kalau kita pakai lumayan lama, wah beban kepala saya aja udah berat, apalagi ditambahin berat beban kabel makin berat lagi. Oke, jadi seperti ini kalau misalkan kita punya full setup gamingnya Fantech. Dan ternyata kalau misalkan mousepadnya ini warnanya beda, mungkin alasannya karena biar kontras ya. Karena kalau misalkan sama-sama warna mint, kayaknya bakalan jadi satu gitu, blending, kurang kontras. Dan sekalian aja, karena kita juga ada yang WH01 dari Fantech yang nggak ada di dalam paket gearnya tadi. Jadi ini kita bisa beli terpisah, ada Fantech Helios dan juga WH01 dan beberapa seri yang lain. Kalau untuk headphone-nya warna mintnya seperti ini ya. Kalau saya sih lebih suka desainnya yang MH86 karena masih ada perpaduan warna green-nya. Tapi kalau ini kayak ya langsung mint edition gitu. Bahkan sampai bagian chrome-chrome-nya ini juga kayak dikasih warna mint. Kayak ini cat mint edition terus dicemplungin kayak gitu aja ya kalau yang ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan semua paket setup dari Fantech yang kita unboxing tadi kita tata rapi. Nah, awalnya untuk mousepadnya tadi kalau misalkan nggak ada mouse, nggak ada keyboard, terus juga nggak ada headsetnya, kayak kesannya itu aneh ya, karena warna box mousepad dan juga warna asli mousepadnya itu beda. Ternyata kalau misalkan kita pasang sama mouse dan juga keyboardnya itu jadinya kontras, jadi lebih bagus. Saya jadi bayangkan kalau misalkan ini mint juga rasanya akan aneh, karena kayak blending, jadi satu. Dan coba kalian tebak berapa harga satu set setup dari Fantech yang mint edition ini. Berapa? 1,5 juta? Salah, harganya itu 999.000. 1 juta kembali 1.000 kita dapat 5 item. Jadi ada mouse yang udah wireless, terus juga ada mousepad yang ukurannya gede banget. Ada keyboardnya ini MaxFit 87 yang di pinggirannya ini ada aksen chrome. Saya suka banget dengan aksen chrome-nya ini. Terus ternyata ketika kita nyalakan dia juga ada RGB di bagian sampingnya untuk menambah efek ambient light. Cuman sayangnya untuk backlit-nya ini dia nggak RGB ya. Jadi dia hanya memiliki satu LED backlit dengan warna putih aja. Tapi kalau saya pribadi nggak masalah karena kan dia warna mint ya. Warna mint itu kalau ditumpuk RGB menurut saya agak kurang. Tapi kalau dikombinasikan dengan warna putih ya rasanya kayak lebih pas dan lebih fit aja. Terus untuk headset stand-nya ini beda dengan seri Space Edition. Kebetulan di sini saya juga udah ada yang Space Edition yang dulu warna putih. Beda ya. Jadi kalau dari desain itu saya lebih suka yang baru karena yang baru itu logonya lebih kecil dan gak ada tulisan Fantech-nya, jadi kerasanya lebih elegan. Dan bagian base atau bottom-nya ini kayak lebih besar aja, jadi kerasa lebih kokoh dan lebih kuat. Dan terakhir untuk headset ya ini adalah Fantech Valor MH86 yang udah pernah kita review juga. Harganya sekitar 249.000. Dan untuk kelas harganya
Makanya ini ear cup-nya soft dan dingin banget. Sayangnya cuma satu aja sih. Sebenarnya dia udah fit, tapi karena telinga saya itu agak tebel ya, jadi kalau masuk ke sini tuh telinga saya nempel ke driver. Tapi selain itu udah fit dan juga udah empuk untuk bagian headband dan juga bagian ear cup-nya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Funtech Mini Edition 1 paket ini. Jadi dengan harga 999.000 sebenarnya kita dapat 6 item karena ada bonus t-shirt yang kemarin pas video unboxing saya bahas, dan juga ada gift box juga. Gift box itu adalah yang satu paket gede tadi. Jadi kalau misalkan kalian mau menghadiahkan adik atau adik kalian baru sunat pengen dapat hadiah, bisa pakai Funtech Mini Edition. Atau mungkin buat kalian yang pengen ngadu ceweknya biar jadi gamers bareng-bareng, biar nggak bertengkar karena kalian terlalu sering nge-game, dikasih aja ceweknya Peripheral Gaming biar main game bareng juga, jadi nggak saling tengkar. Dan untuk pemilihan warnanya saya suka sih ya, sukanya karena dia anti mainstream banget. Jarang saya menemukan Peripheral Gaming ini dengan warna Mini Edition seperti ini. Dan yang jelas karena dia Funtech, jadi harganya relatif BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.